Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai integrasi nasional. Jadi, integrasi nasional adalah proses menyatukan berbagai perbedaan dalam masyarakat seperti suku, budaya, agama, dan wilayah untuk membentuk satu bangsa yang utuh dan bersatu. Kata integrasi berarti keutuhan, sedangkan nasional itu berkaitan dengan kebangsaan. Jadi, integrasi nasional itu usaha untuk menyatukan seluruh elemen bangsa agar memiliki rasa persatuan dan identitas yang sama. Contohnya, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa pengantar di seluruh wilayah Indonesia yang membantu menyatukan masyarakat yang memiliki ratusan bahasa daerah yang berbeda-beda. Nah, dari sudut pandang strategis, integrasi nasional juga menjadi kekuatan dalam menghadapi tantangan global dunia saat ini. Untuk menuntut kerjasama, kolaborasi, dan stabilitas internal. Negara yang masyarakatnya terpecah akan sulit untuk bersaing secara global karena terlalu sibuk untuk mengatasi persoalan di dalam negerinya. Oleh karena itu, integrasi nasional bukan hanya sebuah konsep tapi juga kebutuhan yang harus diwujudkan untuk menjaga keutuhan bangsa. Nah, dengan integrasi yang kuat, perbedaan gak akan membuat ancaman, tetapi justru menjadi solidaritas nasional. Nah, integrasi ini sudah ada pada tahun 1945 di Indonesia dengan 3 model. Yang pertama, Majapahit. Jadi, di Majapahit ini tuh integrasinya itu untuk menyatukan kekuasaan wilayah seperti wilayah inti, wilayah otonom, dan wilayah sahabat. Yang kedua ada kolonial. Nah, kalau kolonial ini integrasinya itu untuk kepentingan penjajahan. Lalu ada integrasi nasional, yaitu untuk mendorong kesadaran kebangsaan yang bertujuan untuk membentuk bangsa Indonesia yang merdeka dan bersatu. Nah, ada juga jenis-jenis integrasi. Yang pertama ada integrasi bangsa untuk menyatukan kelompok, budaya, dan sosial. Terus yang kedua ada integrasi wilayah untuk penguatan kekuasaan pusat dan atas kelompok-kelompok kecil. Terus juga integrasi elit massa untuk menjembatani perbedaan antara pemerintahan dan rakyat. Terus ada integrasi nilai, yaitu untuk kesepakatan nilai dan menjaga ketertiban sosial. Terus ada integrasi tingkah laku untuk pembentukan perilaku demi tujuan kolektif. Nah, integrasi juga ada tantangannya nih. Ada tantangan tantangan itu tuh dibagi menjadi 2 dimensi. Ada tantangan horizontal, yaitu perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Nah, ada juga tantangan integrasi nasional Indonesia menurut Najaruddin Syamsuddin pada 1996 yang muncul sejak negara ini merdeka. Nah, tantangannya itu dibagi menjadi 2 dimensi. Yang pertama ada dimensi horizontal, yaitu perbedaan suku, agama, ras, dan geografi yang menyebabkan pembelahan antar kelompok. Nah, yang kedua ada dimensi vertikal, yaitu perbedaan antara elit dan massa, di mana elit cenderung lebih modern dan terdidik daripada massa yang lebih tradisional. Nah, ada juga apa sih pentingnya sebuah integrasi dalam sebuah negara? Nah, integrasi nasional kan memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan sosial dan politik di Indonesia. Dengan adanya integrasi ini dapat menyatukan berbagai perbedaan seperti etnis, agama, dan budaya. Nah, integrasi ini tuh mencegah potensi konflik yang bisa mengancam persatuan bangsa. Selain itu, integrasi juga memperkuat efektivitas pemerintah karena masyarakatnya yang solid akan cenderung lebih mendukung kebijakan dan arah pembangunan. Dari sisi sosialnya, integrasi dapat mendorong pemerataan pembangunan agar tidak ada lagi daerah yang merasa tertinggal atau diperlakukan tidak adil. Di tengah kuatnya pengaruh global ini, integrasi juga berfungsi sebagai tameng dari intervensi asing yang bisa merusak keutuhan negara. Lebih jauh lagi, integrasi nasional dapat menjaga identitas kebangsaan kita agar tidak larut dalam arus globalisasi dan tetap memiliki rasa persatuan terhadap Indonesia. Tanpa integrasi, pastinya negara akan
terpecah baik secara struktural maupun emosional. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.